Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Indonesia memiliki cita-cita yang besar untuk menjadi negara maju. Dan salah satu langkah yang nyata untuk menuju negara maju adalah dengan menyelenggarakan hilirisasi dan juga mendorong investasi di negara kita. Untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai progres hilirisasi dan juga prospek investasi ke depannya di negara kita Indonesia, bersama kami Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut baru saja balik dari Australia, baru saja balik dari Papua Nugini. Update-nya dari sana seperti apa, Pak? Bagaimana kunjungannya? Dari Australia baik ya, artinya Partai Buruh ini kan Prime Minister Anthony Albanese ini sama Pak Jokowi sudah punya chemistry kayaknya yang bagus. Jadi kita pembantunya bisa lebih cepat match, misalnya dengan Menteri Perindustriannya, dengan Menteri Luar Negerinya. Kenapa? Mereka jujur melihat bahwa Indonesia itu dengan adanya downstreaming industri itu, hilirisasi itu mereka lihat kok maju gini tiba-tiba gitu. Dan di bawah leadership Pak Jokowi itu mereka lihat Indonesia melakukan hilirisasi, melakukan digitalisasi, pekerjaan holistik, terintegrasi, itu mereka lihat dan itu dinyatakan di sana. Jadi pertemuan kemarin tuh menghasilkan hal-hal yang menurut saya konkret ya. Jadi misalnya kita kan sudah import 60.000 ton lithium dan kita smelting di Morowali itu akan mulai saya kira awal tahun depan proses smelternya. Terus kemarin kita sana, kita minta lagi, bisa nggak 60.000 lagi? Tapi kalian ikut partisipasi equity, sehingga industri ini miliknya Indonesia, Australia, dan kemudian teknologinya kita ambil dari Tiongkok. Sehingga dengan gitu kita harapkan kita bisa ekspor kemana-mana. Dan itu disetujui oleh Perdana Menterinya, karena saya sendiri juga menyampaikan dalam bilateral diminta oleh Presiden, dan saya sampaikan itu. Sehingga nanti tanggal 24 kalau nggak keliru ya, Agustus, 24 bulan ini kalau tidak keliru, Juli. Itu nanti Menteri Industrinya akan kemari. Dan saya bilang gini, kita jangan ketemu Jakarta, kita langsung lihat industrinya. Jadi nanti kita akan ajak ke WDB, ya, kemudian kita ajak juga melihat program-program yang lain. Ya mereka sangat antusias sekali untuk ikut kerjasama dengan Indonesia. Dan saya pikir itu pesan saya pada anak-anak muda, seperti Safrina, kamu, yang lain-lain ya. Itu supaya ini masa depan Indonesia, jadi kita harus kompak. Jadi jangan ada berpikir yang aneh-aneh. Karena decarbonize, masalah lingkungan, kemudian downstreaming industri, digitalisasi, dana desa, connectivity. Ini 5 hal ini tentu pendidikan di tengah-tengahnya. Itu hal yang sekarang sudah dikerjain pemerintah terus-menerus. Dan ini masa depan kalian juga. Kalau buat saya kan saya udah tua. Jadi seperti Safrina dengan generasi kamu, ini yang kalian kerjakan. Sekarang ini dunia mulai melihat apa gerakan yang didorong Presiden Joko Widodo ini untuk mengatakan, kita ini boleh dong ngelola bahan resources kita. Kenapa kita mesti wajib ekspor ke kalian? Dulu berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, kalian colonize kami. Belanda kan sudah mengakui kesalahannya. Kalian ambil barang dari kami. Masa kami nggak boleh sekarang membuat sendiri-sendiri? Iya dong. Tapi kita juga bilang, kalau investasi ke Indonesia, nggak apa-apa. Tapi biar kami menikmatinya. Nah kalau ini kan kita lihat semua data ekonomi kita, itu menurut saya cukup bagus. Bukan saya yang ngomong aja. Itu semua yang saya temuin itu mengatakan unbelievable bahwa Indonesia bisa sampai pada level seperti sekarang ini. Nah ini saya kira akan bisa kita percepat ke depan karena ini sudah jalan sehingga siapapun nanti presiden akan depan 5 atau 6 pilar ekonomi yang saya sebutkan tadi itu aja didorong. Nggak usah bikin yang aneh-aneh. Jadi ada legacy ya Pak ya dari legacy semua. Karena apa yang misalnya dibuat oleh Pak Jokowi sekarang tidak semuanya akan bisa dinikmati hasilnya oleh Pak Jokowi. Jadi jangan kita membuat program yang harus kita nikmati hasilnya. Itu adalah multi-years program yang jalan, tapi jangan yang mangkrak-mangkrak. Tapi yang punya seperti contoh, misalnya downstreaming copper. Ya, tembaga. Kita sekarang udah buat downstreaming coppernya itu dengan copper foil untuk lithium baterai di Gresik. Seperti itu. Nanti apa lagi gitu? Itu kan ratusan masih banyak. Dan itu tidak bisa selesai dikerjakan oleh Pak Jokowi ataupun Presiden 10 tahun lagi juga tidak akan selesai. Itu masih terus berlanjut. Nah, kontinuitas seperti ini yang kita perlukan. Jadi, hilirisasi itu sebenarnya bukan program saya lagi. It's not my generation. Generasi kamu. Makanya saya bilang pembantu-pembantu saya di kantor itu, anak-anak muda, kau jangan bikin salah loh. Kau bikin salah itu korbannya nanti kalian sendiri.
Ada legacy dari hilirisasi. Iya, jadi ini adalah karya kalian. Saya hanya mentoring aja. Jadi kemarin di Australia itu saya kira ya hasilnya sangat baik, konkret gitu. Dan kita akan memfollow up kerjasama ini dengan cepat. Karena sudah ada modelnya, jadi bukan omong-omong aja, sudah ada proyek yang diteruskan gitu. Nah kalau dengan PNG itu lebih menarik lagi karena kita selama ini mungkin kurang memperhatikan PNG. Padahal PNG itu kayaknya sama dengan Papua. Tapi yang menarik, mereka langsung bicara hilirisasi lagi. Sudah dengar cerita Indonesia itu. Iya, dan kemajuan yang luar biasa gitu. Dan dia bilang Indonesia begini maju, bisa nggak kita kerjasama gitu dalam bilateral itu. Nah, Presiden sampaikan bisa, kita lakukan banyak hal. Nah, sebelumnya itu saya brief Presiden, Pak, mereka nih listrik harganya 37 sen per kilowatt hour gitu. Padahal di kita tuh cuma 6-9 sen per kilowatt hour. Ya ada memang yang agak tinggi di daerah-daerah terpencil, tapi itu overall saya kira udah di bawah 10 sen. Jadi saya bilang kita tawarin aja Pak, untuk mereka dapat listrik dari kita, atau kita membangun atau kerjasama gitu. Yang kedua, mereka punya koper juga, lembaga. Pak, kita tawarin aja sama dengan kerjasama kita. Dan yang ketiga, mereka tuh ternyata punya cattle, punya sapi. Nah, kita kenapa jauh-jauh ke Afrika, jadi Indonesia Timur Pak, ambil aja dari Afrika gitu. Mereka responnya seperti apa Pak? Itu yang menurut saya responsnya juga, karena mereka supaya sudah belajari mengenai Indonesia banyak, itu sangat cepat. Akhirnya Presiden dengan Prime Minister sepakat membangun task force. Task force itu dari pihak PNG, Deputy Prime Minister John sebagai ketuanya, dari pihak Indonesia saya sebagai ketuanya. Ini setelah kunjungan itu langsung ada task force? Kemarin langsung kunjungan itu. Tadi kami sudah Zoom call. Jadi Deputy Prime Minister John ini bersama 4 menterinya dan staf yang lain, dan dari kita, saya, Menteri SDM, Wakil Menteri BUMN 1-2, kemudian Dirut PLN, Dirut Pertamina, kemudian ya para deputi saya, kita duduk satu-satu, kita bikin list down dari agenda yang kita bicarain. Jadi langsung konkret-konkret. Misalnya mereka butuh listrik di Vanimo, kita ada akses listrik dari Scout tuh kira-kira 5 megawatt, tinggal narik kabel aja. Itu satu, mereka setuju. Itu sekarang timnya PLN akan berangkat minggu depan ke Papua Nugini. Pertamina, dia lihat ada gas yang besar. Mereka setuju juga, atau minta Pertamina kalau bisa bantu mereka. Terus kemudian Main ID, Pak Pahala, menyiapkan timnya untuk melihat tembaganya. Dan kemudian Pak Tiko tadi bicara masalah telekomunikasi mereka, yang mereka anggap belum bagus. Terus kemudian Ibu Nike, tadi saya bilang soal gas tadi. Jadi terus soalnya Rahmat bicara menyangkut EV. Kemudian Ibu Nani bicara mengenai sampah, yang bagaimana waste management yang kita buat di Bali sekarang. Jadi semua itu mereka ya, gimana jawaban mereka tuh, ya kami pengen kapan segera bisa dikerjakan. Nah, Very welcome ya Pak. ya sekarang minggu depan tim dari setiap kementerian lembaga tadi akan berkunjung ke sana untuk bicara teknis mengenai ini. Mereka juga nanya bagaimana struktur, kenapa Indonesia bisa 51% di Freeport, kami bisa nggak nyontoh seperti itu. Saya bilang bisa aja, kenapa tidak? Kita akan memberikan pelajaran-pelajaran, kan kalian belajar juga dari kesalahan kami. Jadi tidak perlu kalian ulangi lagi. Oh, kemudian masalah pendidikan. Saya bilang pelajaran gasing yang diberikan Profesor Yohanes yang tadi baru di Papua didemokan ke anak-anak Papua dilatih sehingga semua presiden tadi senang sekali. Saya berikan juga ke dia, Pak Yohanes jelasin ke dia juga, ke Menteri Pendidikannya. Jadi kita konkret langsung jalannya itu semua. Jadi saya bilang, Safrina, apanya yang kita kerjakan tuh kalau sungguh-sungguh diniatin dengan baik dan tidak sebenarnya sulit, tapi dibikin sulit. Banyak kita mempersulit diri kita, bilang utang kita banyak. Kita negara yang utangnya paling sedikit sekarang ini. Compare to other peer countries. Oh iyalah, bandingin lah sama-sama negara yang besar. Jadi kita jangan, kau tuh jangan membuat dirimu kerdil. Kamu negara besar, ya, harus berani bilang tidak. Harus tidak gentar ya Pak ya. Jadi seperti Eropa Union datang parlemennya ke saya seminggu lalu, 10 hari lalu. Mereka mengatakan, wah Indonesia kenapa melarang nikel ore diekspor? Saya bilang, loh, kami sekarang kalau nggak kami ekspor kemarin nih, ekonomi kami nggak seperti hari ini. Ya. Apa salah? Saya bilang. Apa saya harus mikirin kalian? Ya kalian pikirin sendiri lah, kami juga perlu mikir diri kami. Waktu kami COVID, yang bantu kami siapa? Eropa Union mana bantu kami? Sekarang bilang climate change. Kalian malah minta ekspor batu bara dari kami.
Kemarin Jerman, yang Poland. artikel consultation 4 dari IMF per 27 Juni kan juga bilang harusnya ada pelonggaran dari pembatasan ekspor nikel. Tanggapan Pak Luhut sendiri seperti apa, Pak? Ya, enggak apa-apa. Saya janji mau ketemu sama Kristalina nanti di Washington. Saya mau jelasin sama dia dan sudah pernah saya jelasin juga dulu. Ya, Dian, saya mau bilang sama dia, apa sih yang salah kami buat? Apa kami salah untuk membuat diri kami sehat dulu, baru ke orang lain? Ngapain kami nolong negara maju, kalian sudah maju kok. Kami kan perlu nolong diri kami. Masa kami generasi muda Indonesia rusak hanya karena memperhatikan aturan itu kan dibuat kolonial. Kami dijajah 350 tahun. Kalian kan tidak pernah dijajah. Ya, saya ketemu dengan teleponan dengan Ajay, Presiden World Bank. Ya, saya janjian mau ketemu dia dan saya juga dia sepakat untuk berkunjung ke Indonesia, diundang Presiden. Untuk saya bilang gini, Pak Ajay, Excellent Ajay, karena saya udah kenal dia sebelumnya, Anda jangan ketemu Presiden langsung. Lihat dulu apa yang terjadi di Indonesia, setelah itu baru Anda ketemu Presiden. Jadi kita atur dia 3 hari. Ya, tadi dia baru teks saya tadi pagi, dia bilang tanggalnya mungkin kita akan rubah dikit karena saya ternyata agenda bulan Agustus sudah ada, jadi mungkin kita geser berapa waktu. Kita lagi kerja. Tapi yang mau saya jelaskan sama dia, kamu lihat hilirisasi ini apa dampaknya. Ya, kamu lihat bagaimana masalah lingkungan, apa yang sudah kita lakukan mengenai sampah, mengenai debris di laut, mengenai proses campah RDF yang kita buat, yang bisa sekarang ini target kami tahun depan 14.000 ton per hari sampah kami proses, dan mungkin tahun 2025 kami bisa sudah hampir 30.000 ton per hari. Itu hampir 70% sampah Indonesia kita proses per hari. Nah, itu kan kontribusi kami. Jadi dia bilang setuju saya. Nah, kamu juga lihat smelter itu, apa yang kami buat, betapa dulu pertumbuhan ekonomi di sana 0 atau negatif, sekarang bisa sampai berapa belas persen atau puluh persen. Ya, apakah semua sudah sempurna? Ya belum. Kami baru marahin soal lingkungan karena masih lihat belum comply penuh mereka terhadap kriteria lingkungan yang kita berikan. Jadi sebenarnya apa yang sudah kita lakukan itu sangat maju sekali dibandingkan banyak negara-negara lain yang ada di dunia ini. Nah, ini baru dari IMF, Pak. Mungkin coba saya ingin bertanya Pak Luhut mengenai hilirisasi ini yang progresnya juga luar biasa. Tapi seperti yang tadi Anda sampaikan, kita tidak boleh gentar ya, Pak, kalau kita ingin menjadi negara maju. Dan ini tuh banyak jegalan-jegalan kan. Kita ketahui Eropa banding lewat WTO. Terus dari IRA, Inflation Reduction Act Amerika Serikat dianggap juga mengucilkan nikel. Nah, sebenarnya apakah ini sebenarnya sinyal juga bahwa mereka negara maju itu berusaha menghalang-halangi Indonesia untuk menjadi negara maju? Ini Safrina ya, ini untuk anak-anak muda Indonesia juga semua ya. Ya, saya sebagai senior mula, cucu saya juga kan udah di college. Saya mau bilang gini ya, dari pengalaman saya nih, tidak akan ada satu negara maju pun, ya let me repeat ya, tidak ada satu negara maju pun di dunia ini yang akan menarik kamu untuk jadi negara maju. Jangankan terus negara maju, high income country aja nggak kan. So, you have to do it by yourself. Untuk melakukan, atau kau jadi budak mereka terus. Itu, berkelahi aja kamu terus. Berkelahi aja kalian itu semua. Kita ini akan jadi budak mereka. Jadi kita nggak boleh gitu. Kita kompak, kita lihat, bahwa kita kurang, yes. Nggak ada yang siapapun nanti presiden pasti ada kurangnya. Ya, kurangnya jangan keterlaluan aja. Tapi kalau mau sempurna kan kau di sorga aja. Selama di dunia ini pasti ada kurang. Nah, yang kau harus lihat sebagai bangsa itu, tidak akan ada, percaya sama saya. Dari itu saya bilang sama cucu saya. Saya bilang sama anak cucu saya, listen carefully, saya bilang. Lihat, dengar baik-baik. Nggak akan ada satupun yang bikin kalian maju kecuali kamu sendiri. Itu harus kau tanam dalam dirimu. Jadi kalau kau berkelahi sendiri, kau tidak belajar, kau tidak disiplin, ya kau akan jadi budak mereka. Jadi sekarang seperti Parlemen Eropa Union yang saya ketemu saya bilang mereka, oke, kalau kita ekspor sama kalian 3 juta ton kelapa sawit, palm oil, ya secara bertahap kami akan divert ke Afrika. Ya enggak apa-apa, kalian nggak ada, karena Afrika masih ada. Another market sih. Ya, saya makanya mau pergi ke Afrika nanti besok lusa. Ya, saya mau pergi ke South Africa, pergi ke Kinshasa, DRC, Kongo, sama Kenya. Apa yang membuat itu? Ya, kita membangun, presiden merintahkan untuk Global South. Jadi South-South Collaboration. Apa bidangnya? Tadi tropical forestry. Lah yang punya bicara lingkungan ke orang barat aja yang paling keren. Lah yang punya tropical forestry siapa sih? 70-80% kan ada di negara Southern Hemisphere, negara berkembang. Sekarang depleted reservoir, saline aquifer, itu kan Indonesia salah satu yang terbesar di dunia. Kok kamu ngomong ada negara di Eropa yang cuma penduduknya berapa ikut ngatur-ngatur kita. Saya bilang, kita harus ada kebanggaan, Safrina harus ada kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Jangan kau bandingkan, ada lagi saya nulis bikin artikel bandingkan ke Timor Leste. Saya kan baru dari Timor Leste kemarin.
Ya jangan dibandingin situlah, atau bandingin dengan Singapura. Ya Singapura kan negara, bukan saya katakan kecil, tapi jumlah 4 juta, 5 juta kau bandingkan dengan 282 juta, kompleksitas masalahnya ya beda lah. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.